Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Friana Oktaviani. Di sini saya ingin mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Pelaksanaan Model Belajar Mandiri pada Siswa Sekolah Dasar SDN Pasar Minggu 04 Pagi. Kegiatan belajar mengajar atau KBM merupakan proses di mana guru dan siswa berinteraksi timbal balik satu sama lain yang bersifat mempengaruhi dan dipengaruhi. Keberhasilan suatu KBM ditentukan dari banyak faktor, terutama dari dalam guru dan siswa itu sendiri. Inti dari proses belajar mengajar adalah tingkat keefektifan dan pelaksanaan KBM tersebut. Perilaku guru yang efektif antara lain mengajar dengan jelas, menggunakan variasi metode pembelajaran, memperdayakan peserta didik, dan lain sebagainya. Sedangkan perilaku siswa antara lain disiplin belajar, semangat belajar, kemandirian belajar, aktif belajar, dan sikap belajar yang positif. Aktivitas belajar yang dipengaruhi oleh peserta didik berpengaruh terhadap terbentuknya kemandirian siswa yang baik dalam proses pembelajaran. Herman Holstein dalam bukunya yang berjudul Scholar Learning Self-Standing Murid Belajar Mandiri. Yang dimaksud murid belajar mandiri ialah mengarahkan murid agar berperan serta dalam memilih dan menentukan bahan serta cara yang akan ditempuhnya guna melaksanakan suatu kegiatan belajar. Dengan demikian, tugas guru adalah mengarahkan yang berangsur-angsur semakin dikurangi. Namun, di balik itu, tugas guru yang penting sesungguhnya ialah merencanakan dan mempersiapkan situasi belajar mandiri sehingga apa yang dicapai murid sebenarnya disesuaikan dengan direncanakan dan diinginkan oleh guru. Kemandirian belajar sangatlah penting dalam pembelajaran. Belajar akan berhasil secara optimal bila dilakukan dengan penuh kemandirian. Kemandirian belajar adalah suatu bentuk belajar yang terpusat pada kreasi peserta didik dari kesempatan dan pengalaman penting bagi peserta didik sehingga ia mampu percaya diri, memotivasi diri, dan sanggup belajar setiap waktu. Dengan demikian, kemandirian belajar tersebut peserta didik akan dapat mengembangkan nilai, sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Proses pembelajaran perlu adanya disiplin dan kemandirian belajar agar tercapai tujuan pembelajaran yang baik. Sikap disiplin dan kemandirian sangat penting dimiliki siswa karena dengan adanya disiplin dan kemandirian dalam belajar dengan kemauannya belajar sendiri tanpa paksaan tentunya akan berpengaruh pula pada proses pembelajaran dalam transfer informasi pengetahuan yang dilakukan baik di sekolah maupun di luar sekolah. Menurut Umar Tirta Raharja dan Lasulo, kemandirian dalam belajar diartikan sebagai aktivitas belajar yang berlangsung lebih didorong oleh kemauan sendiri, pilihan sendiri, dan tanggung jawab sendiri dari pembelajaran. Menurut Haris Mujiman, belajar mandiri merupakan kegiatan belajar aktif yang didorong oleh motif untuk menguasai suatu kompetensi dan dibangun dengan bekal pengetahuan dan kompetensi yang telah dimiliki. Dalam penetapan kompetensi sebagai tujuan belajar dan cara pencapaiannya, baik penetapan waktu belajar, tempat belajar, irama belajar, tempo belajar, cara belajar, sumber belajar, maupun evaluasi hasil belajar dilakukan sendiri. Jadi kemandirian belajar adalah sistem pembelajaran yang didasarkan kepada kedisiplinan terhadap diri sendiri, menggunakan metode belajar yang sesuai dengan kecepatannya sendiri, di mana individu akan terus belajar untuk bersikap mandiri dalam menghadapi berbagai hal situasi di lingkungannya, sehingga individu pada akhirnya akan mampu berpikir dan bertindak sendiri. Kemandirian belajar ini sangat diperlukan siswa agar pencapaian prestasi belajar dapat optimal. Ciri-ciri kemandirian belajar. Seorang siswa yang memiliki kemandirian belajar harus mampu mengambil keputusan dengan kebijaksanaan serta selalu mempunyai inisiatif untuk memecahkan masalah yang dihadapinya. Siswa yang memiliki kemandirian belajar juga harus percaya diri dalam mengerjakan tugas-tugas sekolah maupun ulangan harian yang diberikan oleh guru. Menurut Haris Mujiman, indikator-indikator belajar mandiri antara lain tingkat keaktifan belajar, persistensi kegiatan belajar, keterapan belajar, dan keaktifan pembelajaran. Adapun ciri-ciri kemandirian belajar menurut Laird dalam Haris Mujiman, di antaranya terdiri dari kegiatan belajar mengarahkan diri sendiri atau tidak tergantung pada orang lain, mampu menjawab pertanyaan saat pembelajaran bukan karena bantuan guru atau lainnya.
lebih suka aktif daripada pasif, memiliki kesadaran apa yang harus dilakukan, evaluasi belajar dilaksanakan bersama-sama, belajar dengan mengaplikasikan pembelajaran yang berkolaborasi, artinya memanfaatkan pengalaman dan bertukar pengalaman. Pembelajaran berbasis masalah dan selalu mengharapkan manfaat yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan. Tokoh lain seperti Muhammad Ali dan Muhammad Asrori membagi kemandirian dalam perkembangannya menjadi 4 tingkatan, yaitu tingkat sadar diri, tingkat saksama, individualitas, dan mandiri. Adapun yang menjadi ciri pada tingkat mandiri menurut Muhammad Ali dan Muhammad Asrofi yaitu memiliki pandangan hidup, bersifat objektif dan realistis, mengintegrasikan nilai-nilai yang bertentangan, mampu menyelesaikan konflik, memiliki kesadaran untuk menghargai dan mengakui saling ketergantungan pada orang lain, serta memiliki keyakinan dan keceriaan untuk mengungkapkan kepercayaannya. Selanjutnya ada manfaat kemandirian. Menurut Martinus Yamin, manfaat tersebut adalah memupuk tanggung jawab, meningkatkan keterampilan, memecahkan masalah, mengambil keputusan, berpikir kreatif, berpikir kritis, percaya diri yang kuat, dan menjadi guru bagi dirinya sendiri. Manfaat kemandirian belajar sangat berpengaruh bagi kemampuan siswa dan pemecahan masalah. Pendidikan akan semakin mudah untuk mengembangkan kemampuan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemandirian belajar. Yang pertama, faktor dari dalam. Faktor dari dalam diri anak antara lain faktor kematangan usia dan jenis kelamin. Anak semakin usia cenderung semakin mandiri, dan ada kecenderungan anak lelaki lebih mandiri daripada anak perempuan. Di samping itu, integrasi anak juga berpengaruh terhadap kemandirian anak. Faktor dari dalam yang sangat menentukan perilaku mandiri adalah kekuatan iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi anak yang memiliki kepercayaan dan keyakinan yang kuat terhadap agama, mereka cenderung untuk memiliki sifat mandiri yang kuat. Terus ada faktor dari luar. Faktor dari luar yang mempengaruhi kemandirian anak adalah faktor kebudayaan dan pengaruh keluarga terhadap anak. Faktor kebudayaan sebagaimana dikemukakan oleh Musher bahwa kemandirian dipengaruhi oleh kebudayaan. Masyarakat yang maju dan kompleks, tuntunan hidupnya cenderung mendorong tumbuhnya kemandirian dibandingkan dengan masyarakat yang sederhana. Adapun pengaruh keluarga terhadap kemandirian anak adalah meliputi aktivitas pendidikan dalam keluarga, kecenderungan cara mendidik anak, cara memberikan penilaian kepada anak, bahkan sampai kepada cara hidup orang tua berpengaruh terhadap kemandirian anak. Dalam praktek pemeliharaan anak, sikap orang tua yang selalu melindungi anak, terutama ibu, akan menunjukkan perilaku anak yang kurang mandiri. Mereka banyak ketergantungan. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam mencapai kemandirian seseorang tidak terlepas dari faktor-faktor yang didasari terbentuknya kemandirian itu sendiri. Faktor-faktor mempengaruhi kemandirian sangat menentukan sekali tercapainya kemandirian seseorang. Begitu pula dengan kemandirian belajar siswa dipengaruhi oleh faktor dari dalam diri sendiri maupun yang berasal dari luar seperti lingkungan keluarga, sekolah, lingkungan sosial ekonomi, dan lingkungan masyarakat. Selanjutnya ada upaya untuk mengembangkan kemandirian belajar. Yang pertama ada penciptaan partisipasi dan keterlibatan remaja dalam keluarga. Yang kedua ada penciptaan keterbukaan. Yang ketiga ada penciptaan kebebasan dan mengekspresikan lingkungan. Yang keempat ada penerimaan positif tanpa syarat. Yang kelima ada empati terhadap remaja. Yang keenam ada penciptaan kehangatan hubungan dengan keluarga. Selanjutnya ada motivasi belajar. Motivasi belajar adalah suatu dorongan atau daya penggerak dari dalam diri sendiri, diri individu yang memberikan arah dan semangat pada kegiatan belajar, sehingga dapat mencapai tujuan yang dikehendaki. Jadi peran motivasi bagi siswa dalam belajar sangat penting. Dengan adanya motivasi akan meningkatkan, memperkuat, dan mengarahkan proses belajarnya, sehingga akan memperoleh keefektifan dalam belajar. Fungsi motivasi belajar yang pertama ada mendorong manusia untuk melaksanakan suatu aktivitas yang didasarkan atas pemenuhan kebutuhan. Yang kedua ada menentukan arah tujuan yang dikehendaki.
yang hendak dicapai, menentukan perbuatan yang harus dilakukan. Berdasarkan pendapat di atas, fungsi motivasi dalam belajar antara lain untuk mendorong, menggerakkan, dan mengarahkan aktivitas-aktivitas didik dalam belajar sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal. Ciri-ciri motivasi belajar. Yang pertama ada minat dan perhatian siswa terhadap pembelajaran. Yang kedua ada semangat siswa untuk melaksanakan tugas-tugas pembelajaran. Yang ketiga ada tanggung jawab siswa dalam mengerjakan tugas-tugas belajarnya. Yang keempat ada reaksi yang ditunjukkan siswa terhadap stimulus yang diberikan guru. Yang kelima ada rasa senang dan puas dalam mengerjakan tugas yang diberikan. Siswa yang memiliki ciri-ciri motivasi adalah siswa yang ulet dalam menyelesaikan tugas. Siswa tekun, menentukan minat, selalu memperhatikan semangat dan adanya hasrat untuk berhasil. Terus ada cara mengembangkan motivasi belajar pada siswa. Motivasi dapat ditimbulkan melalui cara-cara mengajar yang bervariasi, sehingga mampu menumbuhkan hasrat dan menarik perhatian siswa. Memberikan ulangan dapat memberikan kesempatan kepada peserta didik menyalurkan dan untuk mengetahui keberhasilan siswa dalam belajar. Memberikan pujian dan hadiah atas prestasi siswa juga bisa membangkitkan semangat untuk lebih giat belajar, sehingga tujuan pendidikan dan keberhasilan pembelajaran dapat tercapai. Konsep pengaruh penerapan metode pembelajaran. Pengertian pengaruh itu, pengaruh dapat diartikan sebagai daya yang ada atau timbul dari sesuatu. Sesuatu diartikan sebagai orang, benda, sifat, dan sebagainya yang berkuasa atau berkekuatan. Pengertian metode. Metode adalah seperangkat cara, jalan, teknik yang digunakan oleh pendidik dalam proses pembelajaran agar peserta didik dapat mencapai tujuan pembelajaran atau menguasai kompetensi tertentu yang dirumuskan dalam silabus pembelajaran. Ada macam-macam metode pembelajaran. Yang pertama ada metode ceramah. Metode ceramah itu merupakan salah satu bentuk lain pengajaran ekspositori yang cenderung membuat siswa pasif atau aktif. Metode ini biasanya diterapkan oleh guru yang tujuannya hanya mengajar, karena peserta didik dalam pembelajarannya hanya mendapat penjelasan dan keterangan secara lisan dari guru. Terus ada metode diskusi. Metode diskusi adalah metode pembelajaran yang menghadapkan siswa pada suatu permasalahan. Tujuan utama metode ini adalah untuk memecahkan suatu permasalahan, menjawab pertanyaan, menambah dan memahami pengetahuan siswa, serta untuk membuat suatu keputusan. Biasanya metode ini diterapkan oleh guru agar peserta didik terbiasa menyampaikan dan mendengar pendapat orang lain. Selain itu, peserta didik akan belajar bekerja sama dengan teman sekelompok, diskusi untuk memecahkan suatu permasalahan. Yang ketiga ada metode tanya jawab. Metode tanya jawab ini adalah cara penyampaian pembelajaran dengan bentuk pertanyaan yang harus dijawab, terutama dari guru kepada peserta didik, tetapi dapat pula dari peserta didik kepada guru. Yang keempat, ada metode pemberian tugas. Metode pemberian tugas ini adalah metode penyajian bahan di mana guru memberikan tugas tertentu agar peserta didik melakukan kegiatan belajar. Masalah tugas yang dilakukan oleh siswa dapat dilakukan di dalam kelas, di halaman sekolah, di laboratorium, di perpustakaan, di rumah peserta didik, atau di mana saja asal tugas itu dapat dikerjakan. Yang terakhir ada metode latihan. Metode latihan ini disebut juga dengan metode training. Merupakan suatu cara mengajar yang baik untuk menanamkan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Selain itu, metode ini dapat juga digunakan untuk memperoleh suatu ketangkasan, ketepatan, kesempatan, dan keterampilan. Terus ada keuntungan belajar mandiri. Yang pertama, menghasilkan peningkatan baik dari segi jenjang belajar maupun kadar ingatan. Yang kedua, ada memberikan kesempatan baik kepada siswa lamban maupun kepada siswa cepat untuk menyelesaikan pembelajaran sesuai dengan tingkat kemampuan masing-masing kondisi yang cocok. Terus ada rasa percaya diri dan tanggung jawab pribadi dituntut dari siswa dan berlanjut sebagai kebiasaan dalam kegiatan pendidikan, tanggung jawab atas pekerjaan dan tingkah laku. Kerangka berpikir. Kemandirian belajar merupakan salah satu sikap siswa yang akan mempengaruhi prestasi belajar. Sifat kemandirian
Sifat kemandirian ini akan mendorong siswa untuk belajar mandiri. Dengan kemandirian belajar, siswa akan selalu berusaha untuk mencapai prestasi belajar yang baik. Siswa yang memiliki kemandirian belajar akan sadar bahwa sikap tersebut sangat penting untuk mencapai prestasi belajar yang optimal. Mereka akan sadar jika prestasi belajarnya kurang optimal, sehingga mereka akan lebih kerja keras dengan usahanya sendiri. Maka dari itu, kemandirian dalam belajar merupakan sikap belajar yang dapat menunjang prestasi belajar sesuai dengan yang diharapkan. Usaha-usaha positif dan lebih serius baik dari guru maupun orang tua sangat diharapkan. Ada hipotesis penelitian. Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara persepsi siswa tentang kompetensi guru terhadap prestasi belajar siswa sekolah dasar SDN Pasar Minggu 04 Pagi. Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara kemandirian belajar dan persepsi siswa tentang kompetensi guru terhadap prestasi belajar siswa sekolah dasar SDN Pasar Minggu 04 Pagi. Terus ada metode penelitian. Tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitiannya itu ada di sekolah dasar Pasar Minggu 04 Pagi di SDN-nya. Terus waktu penelitiannya dilaksanakan saat proses belajar mengajar sudah dimulai kembali. Terus ada populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas 6 SDN Pasar Minggu 04 Pagi, dan sampelnya itu sebagian dari siswa kelas 6 SDN Pasar Minggu 04 Pagi. Terus ada metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang pertama itu ada observasi. Observasi pada penelitian ini dilakukan dengan melakukan pengamatan mengenai kemandirian belajar siswa selama pembelajaran berlangsung. Observasi juga dilakukan kepada guru dengan melakukan pengamatan mengenai langkah-langkah pembelajaran yang diterapkan oleh guru. Observasi yang dilakukan adalah observasi berencana. Pengambilan data dari lembar observasi dilakukan pada saat diberi perlakuan baik dari kelas eksperimen 1 maupun eksperimen 2. Hasil observasi siswa digunakan sebagai data utama dalam melihat kemandirian belajar siswa. Terus ada tes. Tes yang diberikan kepada siswa dalam penelitian ini dimaksud untuk mengetahui sejauh mana siswa menguasai materi pembelajaran setelah diterapkan metode belajar mandiri. Selain itu, tes penelitian ini digunakan sebagai alat ukur untuk menentukan keberhasilan dalam proses pembelajaran dengan menggunakan metode pembelajaran mandiri. Hasil dari tes ini juga dapat digunakan sebagai acuan bahwa dengan kemandirian belajar yang tinggi, maka hasil belajar siswa juga akan lebih baik. Terus juga ada dokumentasi. Dokumentasi yang dimaksud dalam penelitian ini meliputi segala bentuk arsip yang terkumpul saat penelitian sedang berlangsung, baik itu berupa tertulis maupun gambar atau foto. Terus juga ada wawancara. Wawancara yang digunakan berisi tentang tanggapan atau pendapat siswa kelas 6 SDN Pasar Minggu 04 Pagi berkaitan dengan materi pembelajaran yang dilakukan peneliti. Ada teknik analisis data. Analisis kelas ini terkait dengan pengamatan terhadap situasi dan kondisi kelas selama berlangsungnya eksperimen yang dilakukan pada setiap siklus. Analisis ini bertujuan untuk mencatat gejala-gejala yang timbul selama eksperimen sekaligus berguna untuk bahan perencanaan pada siklus selanjutnya, sehingga akan menjadi kontrol peneliti. Analisis ini dapat menghasilkan upaya meningkatkan hasil belajar melalui mode pembelajaran mandiri. Terus ada analisis hasil belajar. Analisis ini adalah untuk menganalisa tingkat keberhasilan belajar dengan membandingkan hasil belajar kelas setelah diadakan penelitian dan sebelum diadakan penelitian, dengan asumsi apabila nilai yang dihasilkan oleh siswa saat evaluasi setelah penelitian berada pada tingkat yang lebih tinggi dari kelas sebelum penelitian, maka dikatakan berhasil. Dengan demikian dapat diketahui tingkat keberhasilan penelitian model pembelajaran jenis belajar mandiri dalam pembelajaran di kelas SDN Pasar Minggu 04 Pagi. Terima kasih, sekian dulu presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.